Gara-gara dia nih 2000 orang meninggal gara-gara dia mencuri ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, terima kasih telah klik video ini. And welcome back to my channel. Seperti yang kalian lihat pada judulnya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah perperangan terkonyol di dunia. Perperangan yang disebabkan oleh masalah-masalah yang sangat sepele, bahkan tidak masuk akal sedikit pun, guys. Kalian pasti tidak akan pernah menyangka sedikit pun hal-hal seperti ini bisa menyebabkan perperangan. Ya, ini tuh perperangan ya guys ya, bukan masalah tawuran antar kampung, bukan masalah tawuran antar pelajar, bukan baku hantam sama tetangga gara-gara mereka gosipin kamu. Bukan ya guys ya, ini masalah yang menyebabkan kelompok-kelompok bahkan negara-negara yang mengakibatkan banyaknya nyawa yang melayang. Kalian pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Sebelum kita mulai ceritanya, kalian harus wajib like, comment, subscribe. Nah, buat yang subscribe aku tunggu ya. Aku hitung dari 1, 2, 3. Yeay, terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang sudah subscribe, kalian kece-kece. Dan buat yang belum, silahkan di subscribe. Perperangan yang pertama itu disebabkan oleh alkohol. Lah, kok bisa alkohol menyebabkan peperangan? Kan aneh ya. Waktu aku baca ini juga mikir, hubungan alkohol sama peperangan apa? Dan setelah aku baca-baca, ini ternyata terjadi pada Perang Karansembes yang paling aneh dan tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah peperangan Austria dan Turki adalah Perang Karansembes. Perang Karansembes ini terjadi pada tanggal 21 September sampai dengan 22 September pada tahun 1788. Pasalnya, dalam peperangan ini melibatkan pasukan Austria yang menyerang sekutunya sendiri sebelum menyerang pasukan Turki pada saat itu. Alhasil, Turki menang telak dan bisa menguasai wilayah Karansembes yang saat ini merupakan kota Rumania. Ini bermula ketika pasukan Austria dan sekutu memutuskan untuk berkemah di sekitaran medan perang sebelum melawan pasukan Turki. Pasukan kavaleri yang saat itu merasa kelelahan, akhirnya mereka membeli sejumlah minuman beralkohol dan melakukan pesta kecil-kecilan. Itu ada dua kelompok ya guys ya. Yang pertama itu pasukan Austria yang disebut dengan pasukan kavaleri, dan yang kedua adalah pasukan sekutu yang disebut dengan pasukan infanteri. Jadi kedua pasukan ini, yang kavaleri ini membeli alkohol untuk berpesta kecil-kecilan atau untuk menghilangkan kelelahan mereka, dan pasukan ini tidak membeli alkohol. Akhirnya pasukan infanteri meminta kepada pasukan kavaleri untuk memberi mereka sedikit minuman yang beralkohol tersebut. Pasukan kavaleri yang enggan berbagi dengan pasukan infanteri, akhirnya terjadilah perkelahian antara pasukan prajurit tersebut. Baku hantamlah mereka guys, pasukan yang kedua tadi. Konflik semakin mencuat ketika ada seorang prajurit yang berteriak truk, yang artinya adalah Turki, dan seorang prajurit dari Jerman berusaha untuk menghentikan konflik dan mengucapkan halt, yang diartikan sebagian tentara itu adalah seruan Allah. Tersebut makin paniklah pasukan tersebut ya guys ya, baik itu pasukan Austria maupun pasukan sekutu, mereka saling melakukan penyerangan. Gara-gara hal tersebut, setidaknya ada 1.200 tentara hingga 10.000 tentara meninggal akibat gara-gara perperangan ini. Perperangan yang kedua itu disebabkan oleh sepak bola. Hayo, siapa di sini yang suka olahraga sepak bola? Ya, kerusuhan yang disebabkan oleh antar supporter merupakan hal biasa ya guys ya pada zaman sekarang. Namun berbeda pada zaman dahulu, kerusuhan bisa menyebabkan konflik antar dua negara hanya karena disebabkan oleh olahraga sepak bola. Ini terjadi di Amerika Tengah, yaitu melibatkan negara El Salvador dan Honduras. Konflik ini terjadi pada tahun 1969. Konflik ini berlangsung selama 100 jam atau lebih tepatnya 4 hari, dipicu oleh
ketegangan antara kedua belah pihak negara dalam mengadakan babak kualifikasi Piala Dunia FIFA tahun 1970. Pertandingan ini kedua belah pihak negara memenangkan pertandingan secara bergantian, akan tetapi kericuhan muncul dari para supporter. Ditambah lagi dengan pemberitaan media yang menyalahkan supporter nasional. Perpecahan kedua belah pihak negara juga diperburuk dengan pemberitaan media tentang diskriminasi para imigran El Salvador yang tinggal di Honduras. Ketegangan semakin bertambah ketika salah satu negara tersebut memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh negara El Salvador dengan poin skor yaitu 3-2. Permainan itu selesai. Pada hari itu juga negara El Salvador memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Honduras. Hal ini disebabkan karena negara El Salvador membiarkan pembunuhan dan diskriminasi terhadap imigran El Salvador yang tinggal di Honduras. Akhirnya perang militer pun meletus pada 16 Juli tahun 1969. Pada peperangan ini setidaknya ada 250 tentara El Salvador dan sekitar 2.000 jiwa meninggal pada peperangan tersebut. Dan pada negara Honduras sekitar 2.000 jiwa yang melayang pada saat terjadinya peperangan tersebut. Sangat disayangkan sekali ya guys ya, hanya karena gara-gara olahraga sepak bola sampai mengakibatkan puluhan yang melayang. Oh my god. Selanjutnya adalah perang Okan Bucket. Seperti namanya, peperangan ini dipicu oleh pencurian ember. Ya, pencurian ember gas bisa menyebabkan peperangan. Oh my god. Kalian bisa bayangkan, peperangan yang disebabkan oleh pencurian ember itu terjadi pada tahun 1325, di mana melibatkan dua faksi atau kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok Guels yang mendukung negara gereja, dan yang kedua ada kelompok Ghibellines yang mendukung kekaisaran Romawi Suci. Perang lantas pecah karena ada salah satu kelompok Ghibellines yang nekat memasuki kota Bologna, nekat mencuri salah satu ember yang digunakan untuk mengambil air yang letaknya di pusat kota. Pencurian ember tersebut lantas dianggap usaha Modena untuk merendahkan martabat Bologna. Karena kelompok Modena enggan mengembalikan ember tersebut kepada Bologna, akhirnya Bologna memutuskan untuk melakukan perang dengan Akhirnya mereka memutuskan untuk berperang. Akhirnya Bologna mengerahkan sekitar 30.000 pasukan dan sekitar 2.000 pasukan kavaleri untuk menyerang Modena. Akibat peperangan ini setidaknya sekitar 2.000 jiwa melayang gara-gara satu ember. Ya, bayangkan gak sih bagaimana perasaan si pencuri ember ini gara-gara dia nih 2.000 orang meninggal gara-gara dia mencuri ember. Oh my god. Nggak habis pikir aku guys. Sejarah peperangan yang terkonyol selanjutnya itu adalah perang yang disebabkan oleh burung. Ya, burung guys menyebabkan peperangan. Peperangan ini disebabkan oleh burung emu. Salah satu peperangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Australia. Peperangan ini terjadi pada tahun 1932. Uniknya, peperangan ini dimenangkan oleh tentara burung emu atau sekelompok burung emu, mana tentara Australia gagal dalam mengendalikan populasi burung emu yang saat itu dianggap sebagai hama pertanian. Pemimpin pasukan manusia yang dipimpin oleh George Pearce dan Mayor Mendit sebagai Menteri Pertahanan Australia, pada hari pertama mereka gagal total dikarenakan mereka hanya mampu membunuh sekitar 12 burung emu dengan 10 amunisinya. Meskipun pemerintah pertahanan Australia sudah melakukan peperangan beberapa kali dengan burung emu, tetapi pemerintahan Australia hanya bisa membunuh burung emu yaitu sebanyak 969 burung emu. Tetap saja pertempuran ini dimenangkan oleh burung emu. Selanjutnya adalah peperangan yang disebabkan oleh babi atau The Pig War. Peperangan ini dipicu oleh tertembaknya seekor babi. Ini bermula ketika berada di satu tempat pulau yang bernama Pulau San Juan, terletak di daratan antara Amerika Serikat dan Pulau Vancouver, Kanada, yang dimiliki oleh pemukiman Amerika dan karyawan Inggris dari perusahaan
Hudson Bay Company. Sebetulnya pulau itu dalam praktikannya dibagi dua, di mana kedua negara memiliki klaim ke Pulau Barat Laut, dan klaim itu menciptakan banyak ketegangan di wilayah tersebut, guys. Ini memanas pada Juni 1858 gara-gara ada seorang petani Amerika Serikat yang menembak babi Inggris karena merusak tanamannya. Gara-gara hal tersebut, petani tersebut hampir ditangkap oleh tentara Inggris, guys. Sungguh aneh sekali ya, cuman gara-gara menembak hewan yang memakan tanaman kita ketangkap. Oh my god. Serikat yang mengetahui hal tersebut akhirnya mengirimkan Kapten George Pickett dengan bersama sekelompok tentara yang segera mendeklarasikan pulau tersebut sebagai milik Amerika. Tentu saja Inggris merespon dengan mengirimkan satuan militer terbaiknya, Angkatan Laut Kerajaan, The Royal Navy. Selama berminggu-minggu, tampaknya kebutuhan akan pemicuan perang yang lebih besar antara kedua kubu. Tetapi kesepakatan memutuskan untuk mengadakan peradilan di pulau tersebut. Ada-ada saja ya guys ya, cuman gara-gara tertembaknya seekor babi, hampirlah war-war di pulau sana ya guys ya. Ada-ada aja si babi ini. Dan yang uniknya pada peperangan ini, yang menjadi korban dalam peperangan ini hanyalah seekor babi yang tertembak. Jadi dalam peperangan ini tidak ada korban jiwa ya guys. Selanjutnya adalah peperangan yang tidak mau mengikuti aturan. Ini bernama The Anglo-Zanzibar War. Peperangan ini terjadi selama 40 menit saja ya guys ya. 40 menit nih. Zanzibar War ini terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 876. Peperangannya hanya berlangsung sekitar 40 menit, merupakan perang terpendek yang tercatat dalam sejarah peperangan di dunia, guys. Perang ini adalah kematian Sultan Ahmad bin Tuwaini yang pro Inggris melawan penggantinya itu Sultan Khalid bin Bargras. Sesuai perjanjian yang ditandani tahun 1886, pergantian sultan harus sesuai persetujuan Inggris. Namun Khalid melanggar tersebut, Khalid tidak menyedahkan perintah dari Inggris tersebut. Akibatnya hal tersebut memicu terjadinya kemarahan Inggris untuk si Khalid turun tahta. Namun Khalid tidak. Sebaliknya dia merespon ultimatum Inggris. Khalid mengerahkan angkatan yang bersenjata untuk membombardir Inggris, guys. Jadi si Khalid ini tidak mau menuruti aturan yang telah dibuat sebelumnya bersama Inggris ya guys ya. Akhirnya dia naik tahta dengan sendirinya, dia tidak mematuhi aturan yang ada. Akhirnya Inggris marah. Di peperangan ini setidaknya ada 500 orang prajurit Khalid yang meninggal dunia, sementara tentara Inggris hanya 1 yang cedera. Wah, ada-ada saja si Khalid ini. Kalau misalkan si Khalid ini menuruti aturan Inggris, mungkin tidak akan terjadi peperangan dan tidak akan menewaskan 500 orang tentaranya. Kasihan. Panjang lebar, itulah cerita dari sejarah perperangan terkonyol di dunia. Ada-ada saja ya guys ya, cuma gara-gara hal sepele itu bisa mengakibatkan ribuan nyawa yang melayang. Untuk kali ini sekian videonya. Terima kasih yang sudah menonton, and see you in my next video. Bye guys.